Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menyampaikan terkait informasi BPUM, di mana hanya satu kategori ini yang bisa menerima BPUM selanjutnya. Nah, apa kategorinya? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, gabung lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah. Nah, teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah saya upload, karena saya juga sudah banyak membuat video terkait bantuan pemerintah. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan terkait perkembangan BPUM, bantuan produktif usaha mikro tahun 2021 kembali dilanjutkan. Sebelumnya sudah berjalan di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 yang lalu itu penerima BPUM itu mendapatkan dana 2,4 juta. Tapi di tahun 2021 ini penerima BPUM hanya mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah. Nah, untuk penerima BPUM di tahun 2021 ini teman-teman ada dua kategori teman-teman. Yang pertama adalah bagi penerima BPUM yang sudah pernah mendapatkan dana BPUM tahun 2020, itu sebagian menerima kembali. Nah, kategori yang kedua itu adalah yang baru mendaftar BPUM. Nah, itu ada dua kategori yang mendapatkan BPUM di tahun 2021 ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pencairan BPUM, mungkin teman-teman yang sudah pernah mendapatkan dana BPUM ini juga perlu tahu bahwa penyaluran BPUM di tahun 2021 ini hanya sekali teman-teman, artinya hanya bisa mendapatkan sekali. Bagi teman-teman yang sudah cair 1,2 juta itu di tahun 2021 ini tidak bisa dapat dua kali atau cair lagi teman-teman, karena banyak informasi beredar bahwa akan ada pencairan kembali bagi yang sudah menerima. Nah, itu tidak benar teman-teman, karena memang hanya diberikan sekali. Nah, selanjutnya terkait perkembangan BPUM di tahun 2021 ini, khususnya di bulan Juli ini, beberapa hari yang lalu Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terkait perkembangan BPUM. Beliau menyampaikan bahwa di bulan Juli ini teman-teman akan ada lagi penyaluran BPUM, mengingat karena dampak dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat, di mana pemerintah kembali menyalurkan beberapa bantuan seperti BST, kemudian juga BLT dana desa, PKH, kemudian juga BPNT. Nah, salah satu bantuan yang akan segera disalurkan kembali adalah BPUM bagi 3 juta penerima. Nah, kalau BPUM sebelumnya itu penerimanya itu 9,8 juta di sini. Kemudian realisasi anggarannya itu 11,76 triliun. Nah, itu 9,8 juta itu sudah tersalurkan kemarin hingga bulan Juni teman-teman. Nah, 9,8 juta itu sebagian adalah penerima lama atau yang sudah pernah menerima dana BPUM tahun 2020 yang lalu. Nah, sebagian juga ada penerima baru teman-teman. Nah, kemudian ada tambahan kuota lagi sebanyak 3 juta teman-teman, dengan alokasi anggaran 3,6 triliun rupiah, dengan target penyaluran di sini keterangannya adalah akan disalurkan bulan Juli ini hingga bulan September tahun 2021. Nah, silakan teman-teman simak video penjelasan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terkait perkembangan BPUM ini. PPKM darurat adalah menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil untuk 3 juta penerima baru. Seperti diketahui, untuk BPUM ini bantuan produktif alokasinya adalah 15,36 triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro, di mana mereka mendapatkan 1,2 juta bantuan produktif cash. Nah, kuartal 1 dan kuartal 2 baru terrealisir 9,8 juta yang sudah diberikan kepada usaha kecil. Realisasinya 11,76. Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli, kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya 3,6 triliun
bagi 3 juta UMKM bisa diberikan, sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat. Manfaat bagi peserta untuk kartu itu adalah untuk BPUM. Jadi sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMKM dengan bantuan 1,2 juta per usaha mikro ini, yang bisa dimulai dan diakselerasi pada bulan Juli hingga September nanti. Nah, itu dia teman-teman penjelasan langsung dari Ibu Sri Mulyani terkait dengan program BPUM ini. Nah, selanjutnya langsung saja di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait siapa sih yang bisa menerima BPUM untuk bulan Juli hingga September dengan kuota itu 3 juta penerima. Nah, saya sudah mendapatkan jawabannya teman-teman. Silakan teman-teman simak video penjelasan dari Bapak Edi Satria selaku Deputi UMKM Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, silakan teman-teman disimak penjelasannya. Ada pertanyaan tentang BPUM ya. Yang pertama 2,4, 1,2. Pertama saya sampaikan tadi karena keterbatasan anggaran sekarang memang hanya 1,2. Dan Bapak Ibu semua tahu dari 9,8 yang sudah cair sebelumnya itu campuran. Ada yang penerima lama, ada yang penerima baru. Penerima baru itu yang 1,2 yang sekarang adalah yang tahun lalu sudah diusulkan tapi belum diproses. Ada juga tahun lalu sudah diusulkan, sudah diproses, sudah di-SK-kan tapi belum sempat dicairkan karena waktunya sudah habis. Jadi yang 9,8 yang sekarang sampai sebelum Lebaran kemarin cair itu gabungan antara penerima lama dengan penerima baru. Penerima lama ini mungkin bertanya kenapa kok ada? Nah ini memang kami sendiri sih sebagai pelaksana awalnya juga keberatan. Wah yang baru saja masih banyak yang ngantri, kenapa yang lama? Nah ini saya perlu sampaikan di sini Bapak Ibu semua, karena ekonomi kita memang susah di kuartal 1. Kuartal 1 itu sejak bulan Januari, Februari, Maret ini itu memang harus digenjot, istilahnya begitu. Kenapa harus digenjot? Karena kalau anggaran-anggaran KL, kementerian-kementerian ini kan bulan Januari, Februari, Maret ini kan belum apa-apa, baru perbaikan revisi, baru persiapan ya. Nah ini makanya antara lain BPUM itu dicairkan di kuartal 1, begitu juga program-program padat karya, begitu juga bansos-bansos yang awalnya harusnya bulan Mei, bulan Juni itu ditarik semua ke bulan Maret. Jadi mohon ke lapangan dadanya, arahan dari Bapak Presiden dan KPCPEN itu memang penerima lama tetap diberikan dalam arti melanjutkan bantuan sehingga usahanya tidak tutup, tambah penerima baru. Nah, jadi 1,2 itu memang bukan tambahan yang kemarin dapat, tidak ya, tapi adalah penerima baru yang kita urus. Nah, sekarang yang 3 juta lagi adalah yang baru sama sekali lagi, tidak yang sudah menerima, baik yang tahun lalu atau yang tahun ini menerima ya. Yang 3 juta yang sampai nanti kita sampaikan bulan Juni untuk dimasukkan ke kami itu adalah benar-benar baru. Jadi itu yang pertama tentang BPUM. Nah itu dia teman-teman penjelasan langsung dari Bapak Edi Satria selaku Deputi UMKM Kementerian Koperasi dan UKM. Beliau menjelaskan bahwa penerima BPUM dengan kuota 3 juta yang akan disalurkan di bulan Juli hingga September ini hanya satu kategori yang bisa menerima. Nah tadi sudah dijelaskan yaitu kategorinya adalah pendaftar baru belum pernah menerima sama sekali BPUM baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Nah artinya teman-teman yang bisa menerima dana BPUM pada bulan Juli hingga September ini teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran itu di bulan April maupun bulan Juni yang lalu, karena kan bulan April yang lalu itu pendaftaran dibuka kembali teman-teman. Selanjutnya ada tambahan waktu yaitu di bulan Juni juga dibuka kembali untuk pendaftaran BPUM hingga tanggal 28 Juni 2021. Nah nantinya teman-teman yang
yang sudah mendaftar itu berkesempatan mendapatkan dana BPUM. Nah, untuk penyalurannya itu di bulan Juli hingga September. Nanti teman-teman bisa cek berkala di website e-form BRI ini teman-teman. Apabila nanti penyalurannya melalui e-form BRI, teman-teman bisa mengeceknya di sini. Nah, teman-teman untuk mengeceknya itu sangat mudah, hanya memasukkan nomor KTP. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran baik bulan April maupun bulan Juni dan catatannya belum pernah menerima sekali dana BPUM ini baik di tahun 2020 maupun tahun 2021, silakan nanti cek secara berkala di bulan Juli ini hingga September. Nah, ceknya itu sangat mudah, tinggal memasukkan nomor induk KTP. Nah, ini contohnya, kemudian masukkan kode verifikasinya. Nah, kemudian tinggal klik proses. Nah, apabila tampilannya seperti ini teman-teman, di sini ada keterangan nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama ini dengan nomor rekening sekian-sekian. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa eKTP. Kalau nantinya tampilannya seperti ini warna hijau, artinya teman-teman itu terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, tetapi buat teman-teman yang sudah menerima dana BPUM di tahun 2021 sebesar 1,2 juta, ketika dicek tampilannya juga masih hijau, artinya itu adalah data lama. Artinya bukan berarti teman-teman mendapatkan dana BPUM lagi, karena di tahun 2021 hanya sekali mendapatkan dana BPUM. Nah, silakan nanti teman-teman cek berkala apakah lolos atau tidak. Teman-teman bisa cek mulai di bulan Juli hingga nanti bulan September ini. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait kategori yang bisa menerima dana BPUM selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar BPUM maupun bantuan pemerintah lainnya melalui video yang saya bagikan di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.